Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bersyukur dan juga bersabar atas apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan syukur dan sabar itulah menjadi satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menerima kenikmatan, marilah kita syukuri. Dan ketika mendapatkan musibah, marilah kita selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk bisa mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yatraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira, an yutraku an yaqulu amanna, Allah akan membiarkan mereka ketika sudah mengatakan kami beriman, padahal walaqad fatanna alladzina min qablihim, padahal kata Allah kami telah memberikan ujian kepada mereka umat-umat terdahulu. Artinya bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari ujian yang Allah sudah berikan kepada kita. Namun ujian itu pastinya adalah sesuai dengan kemampuan kita dalam menghadapi ujian musibah itu. Tidak ada musibah, tidak ada cobaan kecuali sudah Allah ukur, sudah kadarnya, sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalaupun ada ujian yang hanya kepada kita Allah berikan, berarti itu adalah ujian yang memang hanya kita yang diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Dan ujian ini adalah tingkatan di mana kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan kita. Saat ini misalnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukannya Allah, dengan makhluknya Allah, karena tidak ada makhluk satupun kecuali yang Allah ciptakan, kecuali di situ ada hikmahnya. Hanya ketika kita mendapatkan suatu musibah, harusnya kita itu harus bersabar, harus introspeksi diri, di mana letak kesalahan kita sehingga kita dapat memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Bukan berarti kemudian kita harus bersedih karena adanya ujian, tapi justru kita dengan adanya ujian harus meningkatkan kualitas diri kita. Ketika Allah sudah memberikan ujian itu lalu kita tidak sadar akan dosa kita, tidak kembali kepadanya, bisa jadi Allah akan memberikan ujian lagi yang lebih berat daripada yang sudah diberikan Allah sebelumnya. Saat ini kita diuji, seluruh negeri ini diuji, bahkan seluruh dunia itu juga diuji dengan ciptaan Allah, dengan makhluknya Allah yang tidak kasat mata. Seharusnya kita introspeksi itu, bukan malah untuk dipermainkan, bukan untuk bahan candaan. Ketika kita bisa melihat dengan detail itu, dari mana itu datangnya, itu tidak penting. Yang penting itu pasti datang dari Allah, karena itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas di sini, apapun itu, ketika kita jadikan sebagai wasilah sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan introspeksi diri. Kalau Allah sudah memberikan ujian lalu kita tidak mendapatkan manfaat atau hikmah dari ujian itu, bisa jadi Allah akan murka dengan kita. Tidakkah kita sadar bahwa ketika kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke rumahnya yaitu masjid, mengunjungi Baitullah yaitu sebagai rumahnya, apakah kita tidak segera sadar dari kapan, sejak kapan Allah melarang rumahnya dikunjungi oleh umatnya? Sejak kapan Masjidil Haram itu dilarang untuk dikunjungi, diziarahi? Dan bisa jadi suatu saat nanti, bisa jadi tahun ini adalah tidak ada haji. Apakah kita kemudian tidak sadar? Kenapa kita justru meremehkan hal ini? Sejak kapan sholat Jumat itu diliburkan? Seharusnya kita introspeksi itu.
Bagi kita yang kangen dengan sholat Jumat, bagi kita yang menyadari sholat jamaah itu penting, tapi kenapa kita dilarang? Seolah-olah kita dilarang masuk ke rumahnya Allah. Berarti kita apakah sebegininya dosa kita, sebesar apa dosa kita sehingga Allah murka kepada kita dan tidak diperbolehkan masuk ke rumahnya, tidak boleh mengunjungi Baitullah. Bahkan orang sekarang untuk kemudian membuat bahan candaan, ketertawaan, bahkan dikaitkan dengan Al-Quran yang sama sekali tidak ada hubungan dengan musibah yang ada saat ini. Kenapa Al-Quran tidak dijadikan sebagai panduan, tapi malah bahkan dibuat untuk bahan ejekan? Pantaslah Allah murka ketika kita menjadi seorang muslim, tapi ternyata muslim kita itu belum menjadi maksimal, optimal, dan belum menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Semoga dengan adanya musibah ini kita mendapatkan hikmah dan kita menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Kemudian kita dijadikan oleh Allah yang mukhlisin, ahlul khair, dan insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.